Ya, seperti yang kita tahu ya bahwa 1 minggu terakhir ini Pi lagi mengalami penurunan ya, dan di harga bawahnya ini ada di 1,5, dan sekarang Pi sedang berusaha hit ke 2 dolar ya. Berusaha naik ke 2 dolar dan harga sekarang terpantau di 1,9 dolar ya. Semoga dalam waktu dekat ini harga Pi bisa sampai ke 2 dolar ya. Nah, saya akan coba bantu ya mengulas berita-berita internasional tentang Pi Network ya dari berbagai website di seluruh dunia ya. Nah, di sini saya akan coba mulai dari Coinpedia ORG ya. Nah, di sini mereka menulis tajuk tentang bisakah harga Pi Network naik ke 10 dolar ya. Atau Bitcoin ini naik ke 10 dolar ya. Pergerakan besar berikutnya. Jadi apa pergerakan besar berikutnya ya? Para ahli memperkirakan pergerakan besar berikutnya. Nah, dalam 24 jam terakhir ya, pasar Pi Network mengalami pertumbuhan sebesar 6,2%. Selama periode ini, Bitcoin mengungguli beberapa kripto besar seperti Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, dan juga Solana ya. Sejak peluncuran mainnetnya, harga Bitcoin telah melonjak hingga 1.676%. Sementara pasar kripto keseluruhan justru mengalami penurunan sekitar 9,9%. Jadi di saat koin-koin besar ini meningkat ya, harga Pi justru melonjaknya lebih tajam ya, di angka 0,2%, sedangkan seperti Bitcoin, Ethereum, XRP itu hanya 3,1% ya. Jadi Pi ini lebih unggul ya daripada koin-koin lain dalam 24 jam terakhir ya. Nah, dengan pertumbuhan yang begitu pesat, bagaimana ya? Banyak pihak mulai bertanya-tanya seberapa tinggi harga Bitcoin bisa naik ya. Mengapa harga Bitcoin itu bisa naik ya? Sejak 20 Februari, harga Bitcoin telah meningkat tajam sebesar 1.676%. Dalam 24 jam terakhir aja ya, harga naiknya itu 6,9%. Beberapa faktor utama yang mendorong kenaikan harga ini meliputi ya, yang pertama itu karena adanya batas waktu migrasi Pi Network ya. Pi Network sedang mendekati tenggang akhir bagi pengguna untuk memigrasikan kepemilikan koin mereka. Tim Pi telah mengonfirmasi bahwa batas waktu terakhir adalah 17 Maret. Ini meningkatkan aktivitas pasar dan volume perdagangan yang saat ini mencapai 777,483,578 dolar ya dalam 24 jam terakhir ya. Yang kedua ya, faktornya itu kemungkinan Bitcoin masuk ke bursa besar ya, seperti Binance ya, yang dikabarkan berpotensi mendaftarkan Bitcoin. Sebuah jejak pendapat komunitas Binance menunjukkan bahwa lebih dari 2/3 peserta mendukung list koin Pi di platform tersebut ya. Faktor yang ketiga, dampak pemilihan presiden atau Amerika Serikat ya. Kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika pada November dikatakan akan mengubah kebijakan pemerintah terkait industri kripto. Hal ini menambah optimisme terhadap pertumbuhan Pi Network mengingat koin ini berasal dari Amerika Serikat ya. Jadi analisis teknis, apakah Bitcoin akan melonjak ya? Sebelumnya, Bitcoin mengalami resistensi kuat di level 1,75 dolar ya. Namun, pada perdagangan kemarin, harga berhasil menembus ke level tersebut dan saat ini berada di 1,88 ya. Tapi saat ini udah naik lagi di 1,9 ya. Menurut indikator Bollinger Band, pada grafik 4 jam, jarak antara pita telah menyempit yang menandakan bahwa pergerakan harga besar bisa segera terjadi. Para ahli mempertimbangkan bahwa jika harga berhasil menembus ke 1,9 dolar dengan volume tinggi, maka lonjakan ke 2 dolar bahkan lebih tinggi dapat terjadi. Selain itu, indikator parabolik SAR juga menunjukkan pergeseran tren ke arah positif ya. Jadi ini dalam waktu dekat bakal diprediksi tembus ke 2 dolar ya. Jadi apakah Bitcoin mencapai 10 dolar ya atau malah justru berbalik arah ke 1,5 dolar ya. Para analisis memprediksi bahwa jika koin Pi berhasil menembus ke level 1,9 dengan volume besar, maka lonjakan harga hingga 10 dolar bisa terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Namun jika gagal melewati level tersebut, tekanan jual dapat menyeret harga kembali turun ke level 1,5 dolar. Saat ini harga Bitcoin berada sekitar di 1,6% di bawah titik kritis ya, 1,9 dolar, sehingga investor masih menunggu pergerakan selanjutnya.
Jadi menurut berita yang diulas di Coinpedia ini memberikan sentimen positif 70% dan sentimen negatif 30% ya. Dimana sentimen positif dari postingan ini ya, sejak peluncuran mainnet harga Bitcoin melonjak hingga 1676%. Jadi eh, artikel yang ditulis ini menunjukkan Bitcoin ini trennya itu sedang positif ya, dan kemungkinan naik ke dolar itu sangat mungkin dalam waktu dekat ya. Selanjutnya dari goodreturns.in ya. Ini artikel dari India sepertinya ya. Jadi di sini saya coba mengulas ya apa yang mereka tulis tentang Pi Network ya. Jadi Bitcoin ini meroket ya ke menjadi ya kripto terbesar ke-11 ya. Apakah listing Binance akan membawa Pi ke 10 dolar? Jadi seperti yang kita tahu ya di Coin Market Cap itu ya, Coin Market Cap. Kita lihat di sini ya. Di Coin Market Cap ini, Pi Network itu berhasil menduduki ke apa ke urutan ke-11 ya. Nah, di sini ya. Di bawah Tron dan di atas Hedera ya. Dan ini salah satu tren positif karena koin ini cenderung baru ya dan bisa hampir menduduki 10 besar chart dari Coin Market Cap. Nah, ya. Bitcoin telah berhasil menjadi fenomenal di dunia kripto sejak perilisannya hampir 15 hari yang lalu. Pada Rabu 5 Maret, koin ini melonjak hampir 7% dan telah mencapai tonggak baru sebagai mata uang kripto terbesar ke-11 di Coin Market Cap. Dengan semakin dekatnya tenggang waktu KYC pada 14 Maret, yang juga diprediksi sebagai tanggal listingnya di Binance, Bitcoin menunjukkan momentum pembelian yang kuat. Jadi banyak banget ya yang berspekulasi bahwa Bitcoin ini bakal di listing di Binance tanggal 14 nanti ya. Sesuai dengan KYC tenggat waktu ya. Nah, kinerja Bitcoin ya, saat artikel ini ditulis, harga Pi ini masih berada di 1,79 dolar ya. Naik sekitar 6% dalam waktu 24 jam terakhir dengan puncaknya mencapai 1,8 dolar ya. Volume perdagangan juga meningkat 5,2% menjadi 813,79 juta dolar ya. Sementara kapitalisasi pasar naik 7% menjadi 12,51 miliar dolar. Ya. Dengan performa terbaru ini, Bitcoin ini kini menempati peringkat ke-11 di Coin Market Cap. Analisis Kim Hwang juga mencatat bahwa jika stable dan meme coin dikeluarkan dari perhitungan, Bitcoin menempati peringkat ke-8 di antara semua kripto yang dilacak di Coin Market Cap. Sebuah pencapaian luar biasa mengingat koin ini baru terdaftar 12 hari ya. Jadi kalau kita mengecualikan meme coin ya, itu Bitcoin ini sebenarnya ada di urutan ke-8 ya. Nah, jadi namun begitu ya, Bitcoin sudah naik 193% dari titik terendahnya di 0,6 ya di tanggal 20 Februari. Harganya masih turun 40% dari rekor tertingginya 2,9 dolar ya di tanggal 26 Februari. Ya, jadi apakah Bitcoin akan segera listing di Binance ya pertanyaannya? Pi Network telah memperpanjang tenggat waktu bagi pengguna untuk memverifikasi saldo mereka. Menurut pernyataan resminya, sebagian besar dari misi kami untuk memastikan inklusivitas, keadilan, dan partisipasi maksimal dalam ekosistem Pi Network, masa tenggang ini akan diperpanjang satu kali lagi hingga 14 Maret ya. Hingga 14 Maret pukul 08 UTC ya, bertepatan dengan ulang tahun ke-6 peluncuran proyek ini ya. Jadi Pi akan berusia 6 tahun ya ketika tanggal 14 nanti ya. Tenggat waktu ini menjadi kesempatan terakhir bagi pengguna untuk menyelesaikan langkah-langkah verifikasi agar saldo mereka tidak hangus. Ya. Seiring dengan mendekatnya tanggal 14, spekulasi bahwa Bitcoin akan terdaftar di Binance semakin meningkat. Menurut laporan CoinGrabber, Bitcoin 14 Maret ini adalah hari tanggal penting bagi komunitas Pi Network karena proyek ini diluncurkan pada hari tersebut di tahun 2019. Jika Binance memilih untuk melisting Bitcoin pada hari simbolik ini, maka kemungkinan besar harganya akan melonjak drastis ya. Jadi yang ketiga ya, alasan mengapa Bitcoin bisa meledak lebih tinggi. Nah,
Menurut Binance Square, pengguna bernama Salvi mengungkap 3 alasan utama mengapa Bitcoin bisa mengalami kenaikan lebih lanjut ya. Yang pertama ya, Bitcoin memiliki fundamental taktis yang kuat ya. Bitcoin telah menunjukkan pola harga yang stabil meskipun pasar kripto lain seperti Bitcoin, Cardano mengalami penurunan ya. Indikasi teknis menunjukkan bahwa Bitcoin berada di titik bottom out yang berarti potensi naik harga yang sangat besar. Yang kedua ya, adopsi Bitcoin terus bertumbuh. Bitcoin semakin banyak digunakan sebagai alat pembayaran oleh perdagangan di berbagai negara, termasuk Cina, Korea Selatan, Vietnam, dan juga Nigeria ya. Jadi semakin banyak pengguna yang menggunakan Bitcoin ini menjadi apa ya? Pasarnya itu nggak mudah jatuh ya, karena mereka melakukan transaksi banyak yang melakukan transaksi yang peer to peer ya antara antara pengguna gitu. Jadi nggak dijual ke OKX. Nah, ini yang membuat Pi ini nilainya tetap stabil ya. Yang ketiga ada dukungan dari Amerika Serikat ya. Bitcoin adalah salah satu koin kripto yang dibuat di Amerika Serikat dan Donald Trump telah menyatakan dukungan terhadap kripto yang berasal dari negaranya. Dari Trump ini menyatakan bahwa dia mendukung semua koin yang berasal dari Amerika Serikat ya. Ya, co-founder Binance ya, Changpeng Zhao ya atau CZ menyoroti bahwa pernyataan Trump yang menyebutkan kata others dalam konteks kripto dapat membuka jalan bagi Bitcoin untuk masuk dalam kategori kripto yang diakui secara resmi di Amerika Serikat. Nah, jadi eh, dari artikel ini dia menyimpulkan bahwa harga Pi ini kemungkinan ada kenaikan ya. Jadi apakah Bitcoin ini berhasil nembus ke $10 ya setelah listing di Binance? Nah, itulah artikel yang ditulis di goodreturn.in ya. Nah, selanjutnya kita coba lihat ya artikel yang ditulis di bravenewcoin.com ya. Bitcoin anjlok 44% setelah mencapai $3 ya. Apa yang menyebabkan Bitcoin ini terpuruk? Nah, sini kita ulas ya. Bitcoin native token Pi mengalami penurunan harga drastis, anjlok 44% dalam 4 hari terakhir. Setelah mencapai hampir $3 pada 27 Februari, harga token ini turun sekitar $1,6. Bahkan sempat menyentuh titik terendah harian di $1,5 ya. Kejatuhan tajam ini menimbulkan pertanyaan di kalangan investor mengenai apa yang menjadi penyebab penurunan mendadak ini. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap anjloknya harga Pi antara lain ya, penundaan listing di Binance ya. Yang kedua, manipulasi pasar oleh whales ya. Yang ketiga, kurangnya adopsi atau utilitas di dunia nyata ya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa utilitas di Pi Network ini sedang dikembangkan dan itulah sebabnya mengapa core team ini menyebutnya sebagai open network bukan open mainnet ya. Nah, ini kita bahas ya. Penundaan listing Binance mengurangi antusiasme investor ya. Salah satu alasan utama yang mendorong optimisme investor adalah potensi listing di Binance, bursa kripto terbesar di dunia pada Februari. Binance mengadakan voting komunitas dan hasilnya 86% peserta mendukung listing Pi ya di Binance. Namun, hingga saat ini Binance belum memberikan kepastian. Ketiadaan listing ini membuat Pi tidak memiliki likuiditas dan visibilitas yang cukup untuk permintaan yang lebih besar ya. Ketidakpastian ini menyebabkan penurunan minat beli sehingga berkontribusi pada penurunan harga. Jika Binance terus menunda, gelombang penjualan lebih lanjut dapat terjadi karena investor mulai hilang kepercayaan ya. Jadi karena kelamaan ya listing di Binance ini belum listing-listing, kemungkinan investor besar itu udah mulai jenuh ya. Kapan ini? Pi ini nggak di listing-listing nih di Binance gitu ya. Ya, faktor kedua ya, aktivitas whales memicu volatilitas ya. Selain penundaan di Binance, analisis pasar mencurigai adanya manipulasi harga oleh whales ya. Beberapa pihak menduga bahwa whales sedang melakukan pump and dump, mendorong harga naik secara artifisial agar bisa menjual dalam jumlah besar dan menyebabkan penurunan harga mendadak ya. Struktur koin Pi ini masih kurang liquid dan belum memiliki banyak aplikasi terdesentralisasi atau the apps
membuatnya rentan terhadap manipulasi harga. Tanpa adopsinya tapi tetap menjadi target spekulasi jangka pendek yang meningkatkan resiko fluktuatif harga yang tajam ya. Jadi saat ini karena Pi ini belum nyata ya, apa ibaratnya bukan belum nyata. Jadi aplikasinya itu atau utility-nya itu belum banyak yang kepake. Jadi saat ini tuh banyak yang whales itu masuk ke CoinP itu hanya mengambil keuntungan, bukan benar-benar untuk berinvestasi di P network gitu ya. Jadi, nah yang ketiga, kurangnya utilitas membatasi pertumbuhan ya. Tantangan lain yang dihadapi network adalah kurangnya kegunaan CoinP di dunia nyata. Meskipun beberapa bisnis seperti Zito Realty, perusahaan real estate berbasis di Florida, telah memulai menerima pembayaran dalam Pi, tingkat adopsi masih sangat rendah. Untuk mempertahankan harga stabil dan menarik minat investor jangka panjang, Pi harus bertransaksi dari aset spekulatif menjadi mata uang fungsional. Jadi apa ya? Jadi utility di Pi Network ini sedang ditunggu ya oleh banyak orang ya. Apakah berguna nanti ke depannya? Nah, atau masih cuman apa ya? Spekulatif aja gitu. Nah, jadi Pi Network ini bisa memperluas penggunanya tokennya dalam yang pertama pembayaran digital, yang kedua marketplace online dan aplikasi DeFi ya. Maka posisinya dalam pasar kripto bisa semakin kuat. Jadi kalau Pi Network ini beneran bisa dipakai untuk pembayaran digital, yang kedua marketplace online, yang ketiga aplikasi DeFi, itu kemungkinan orang tuh beli Bitcoin emang beneran mau ngehold ya karena berguna gitu, aplikasinya berguna ya. Tapi saat ini tuh banyak whales itu masuk ya karena cuman sebagai aset spekulatif jangka pendek. Jadi mereka cuman mencari keuntungan aja. Ketika harga turun mereka sero, ketika harga naik mereka lepas ya. Jadi di sini Pi ini masih belum eh, terlalu menarik buat investor besar ya. Jadi masih adakah harapan ya? Jadi sebenarnya ini masih ada harapan gak sih ke depannya bakal meningkat atau malah justru sebaliknya ya? Meskipun mengalami penurunan beberapa analisis tetap optimis terhadap pemulihan harga Pi ya. Game Hunter, seorang pengamat kripto menyebutkan bahwa jika Pi mampu tembus 1,8, maka ini bisa memicu rally di atas 4 dolar. Seperti yang kita tahu sekarang tembus di 1,9 ya. Beberapa spekulan bahkan menargetkan harga Pi mencapai konstanta matematis ya 3,14 dolar. Tetapi target ini akan membutuhkan kapitalisasi pasar lebih dari 2 triliun yang dinilai tidak realistis dalam waktu dekat. Oh, ya. Jadi konstan Pi ini 3.14159 dan ini dia bilang tuh nggak realistis gitu ya kalau dalam waktu dekat tuh nyentuh ke harga ini ya. Jadi sementara itu, ada spekulasi bahwa Pi Network bisa masuk ke dalam US Crypto Reverse yang diusulkan oleh Donald Trump. Meskipun masih dalam tahap awal, beberapa pendukung Pi berpendapat bahwa Pi Network berasal dari Amerika, yang kedua didukung oleh akademisi Stanford, yang ketiga bisa menjadi kandidat potensi untuk cadangan kripto Amerika Serikat. Ya. Jadi sebenarnya selanjutnya apa nih Pi Network ini mau kemana gitu ya? Pi Network menghadapi periode yang sangat krusial ya. Pi Network menghadapi periode yang sangat krusial di mana jika Binance akhirnya melisting Pi, maka minat terhadap koin ini menjadi kembali meningkat ya, mendorong kenaikan harga. Namun, jika keterlambatan terus berlanjut, manipulasi whales dan kurangnya adopsi dapat terus menekan harga Pi hingga akhirnya turun gitu ya. Jadi untuk mempertahankan Pi ini di pasar kripto, Pi ini harus berfokus pada 3 hal ya. Yang satu, memperluas pengguna di dunia nyata. Yang kedua, membangun ekosistem yang lebih kuat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Jadi itulah yang ditulis di Brave New Coin ya. Jadi ini apa ya? Jadi ini banyak whales yang ternyata sekarang tuh nyerok di harga bawah ya. Dan untuk jangka pendek aja, nggak bener-bener untuk ngehold koin karena utility yang ada di Pi Network ini belum kelihatan nih. Apakah bisa berfungsi di dunia nyata apa enggak gitu ya. Itu yang ditulis di Brave New Coin ya. Selanjutnya kita akan ke FX Street ya. Nah, kripto hari ini ya, Bitcoin naik, BTC dan XRP bertahan. Ya, bertahan. Sementara aset made in USA kehilangan 63 miliar dolar akibat kebijakan Trump. Ya.
Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 390 juta dolar dalam postingan posisi long BTC telah dilikuidasi ya. Mewakili hampir 40% dari total likuidasi pasar sementara sebesar 1 miliar dolar ya. Jadi saat ini ya di pasar altcoin ya kondisi privasi meningkat, Bitcoin semakin diperhatikan ya. Investor menarik lebih dari 400 miliar dari altcoin setelah Donald Trump mengumumkan tarif impor baru terhadap Meksiko dan juga Kanada. Solana meme coin mengalami kerugian sebesar 20% karena perdagangan mengalihkan modal mereka dari aset spekulatif dan rendah likuiditas. Ya. Aset kripto berlabel Made in USA mengalami penurunan 14,75% pada hari Selasa dengan total kerugian sebesar 53 miliar dolar menurut data CoinMarketCap ya. Dan saat ini Ripple ini masih mempertahankan dukungan kuat di harga level 2 dolar ya dengan bull terus mencari potensi kenaikan yang dengan jangka panjang ya. Di sini ya. Bitcoin ini ya unik ya. Jadi Bitcoin ini berhasil cuan saat pasar kripto yang justru pada anjlok ya. Bitcoin adalah salah satu cryptocurrency berbasis privasi yang memungkinkan pengguna menambang koin langsung dari ponsel. Namun, karena masalah AML dan kepatuhan regulasi, pertumbuhan P-Network sempat terhambat dengan perdagangannya yang terbatas di platform peer-to-peer dan juga OTC market ya. Namun regulasi yang lebih longgar di Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump telah membantu Bitcoin mendapatkan listing di bursa besar seperti Bitget. Ya. Selain itu, CoinMarketCap kini resmi mencantumkan Bitcoin di hari Selasa memberikan sentimen positif dan meningkatkan permintaan ya. Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan di atas 1,7 dolar dengan kapitalisasi pasar sebesar 12,1 miliar dolar, mencetak kenaikan 2,3%, menjadikan satu-satunya kripto di 20 besar yang mengalami kenaikan di tengah gejolak pasar akibat kebijakan tarif Trump ya. Jadi di saat harga altcoin itu semuanya banyak yang turun, Bitcoin justru ini naik ya. Dan ini memberikan sentimen pasar yang positif ya. Jadi itu yang ditulis di FX Street ya. Jadi dari beberapa artikel yang ditulis, ini kemungkinan besar Bitcoin ini kedepannya bakal naik ya, bakal terus naik. Tapi dengan catatan ya, yang pertama ini listing di Binance. Yang kedua, utilitas dari Bitcoin ini atau P-Network ini harus jelas ya. Karena saat ini hanya banyak whales yang masuk tuh cuman mengambil keuntungan, bukan benar-benar mau menjadi investor untuk di hold untuk jangka panjang ya. Dan ini menurut saya mungkin dalam waktu dekat P-Network ini harus melakukan open mainnet ya dengan kesiapan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan secara real ya di kehidupan nyata ya, seperti misalnya kita mau beli transaksi online ya atau beli di marketplace itu bisa bayar pakai Pi, itu tentu menjadi terobosan yang bagus ya, dan itu membuat harga kemungkinan naik secara gila-gilaan ya karena orang sudah melihat kalau Pi Network ini tuh bisa berguna ya. Jadi semoga dalam waktu dekat ini nembus satu ke 2 dolar ya, ke 2 dolar dan seterusnya ya. Kalau bisa ke 3 dolar ya. Jadi itu yang dikutip dari beberapa artikel luar negeri ya. Dan itu aja ya.